Tukang bual, sebut Anies jadi tersangka KPK, Denny blunder serang koalisi sendiri. Saya anggap ini layak untuk diketahui publik. Presiden melakukan by omission, membiarkan. Karena Presiden menyebabkan Anies tidak bisa maju. KPK sekarang menjadi senjata, instrumen dalam politik dan termasuk dalam 2024. Inilah yang Silakan saya dibantah. mau bilang. Saya mau bilang tidak bagus kalau dia sebagai seorang profesor tata negara. Saya baca politik hukum, Bang. Ini politik hukum tata negara. Tapi saya tidak Dan mau cara itu dipakai Hukum untuk sekarang bagian dari instrumen pemenangan pemilu. Yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning. Tulis ada 9 strategi, 10 sempurna langkah Jokowi. Dan itu sekarang satu-satu mulai terlihat. Rumusnya itu KPK itu adalah rumpun eksekutif, tetapi bukan bawahan presiden, tetapi bukan bawahan presiden. Sama dengan KPU, rumpun eksekutif kan, bukan bawahan presiden. Komnas HAM, rumpun eksekutif, bukan bawahan presiden. Kita intervensi ke dalam pemerintah seperti saya kan tidak boleh masuk. Prof. Denny itu hampir seluruh yang dikatakan itu pemberani demi rakyat. Nama Denny Indrayana memang ramai diperbincangan publik akhir-akhir ini. Mulai dari hoax tingkat nasional yang menghebohkan elit politik Nusantara, yang ujung-ujungnya ternyata Denny sendiri pansos karena sedang nyalek lewat Partai Demokrat, hingga kini Denny berkelakar mengatakan kepada publik bahwa Jokowi melakukan penjagalan Anies hingga ke akar, dan KPK akan menetapkan Anies sebagai tersangka. Sungguh akal sumbu pendek jika ada yang masih percaya apa yang diucapkan oleh Denny. Mungkin Denny berpikir bahwa isu yang ia lemparkan kali ini akan disambar secara mentah-mentah oleh lawan politiknya seperti isu-isu sebelumnya. Dan rupanya Denny salah besar. Kali ini yang ia lemparkan malah menyasar ke sungai sendiri, di mana Denny malah membuat koalisi perubahan ketar-ketir. Informasi yang saya dapat merisaukan saya. Hukum hanya dijadikan alat untuk menjegal calon. Sederhana sekali, kalau sudah yakin bersih dan tidak terlibat macam-macam, untuk apa khawatir? Untuk apa khawatir? Presiden melakukan by omission, membiarkan. Karena Presiden menyebabkan Anies tidak bisa maju. Tampaknya Anda itu hanya mengungkapkannya ke publik tapi tanpa melakukan sebuah tindakan yang cukup untuk itu. Soal korupsi misalnya, apakah sudah dibawa ke KPK? Untuk apa khawatir? Ya sama dengan Ganjar. Sebelum dia diputuskan itu sudah diklarifikasi dulu, diam-diam dicek. KPK, cek Kejaksaan Agung, cek Bareskrim, ada terlibat ini Ganjar ini. Setelah firm, baru sampai semua laporannya kepada Ketua Umum. Jadi tidak ada setelah ditunjuk Ganjar, kemudian timbul kekhawatiran-kekhawatiran. Saya tulis ada 9 strategi, 10 sempurna langkah Jokowi. Dan itu sekarang satu-satu mulai terlihat. Ya goblok. Pernyataan Denny Indrayana yang menyebut adanya skenario mengadang bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, membuat tim 8 koalisi tersebut ketar-ketir. Sebab dalam pernyataan yang disampaikan Denny pada Rabu 21 Juni, diungkapkan jika skenario persangkaan terhadap Anies sudah banyak beredar. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Ferry Amsari, Zainal Arifin Mohtar misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Kata Denny dalam keterangannya Rabu 21 Juni. Tak hanya itu, ia juga mengatakan ada seorang anggota DPR yang menyebut Anies akan segera dijadikan tersangka. Setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkaan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa, ujarnya. Merespon pernyataan Denny, tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan menilai hal tersebut sebagai peringatan keras. Bahkan anggota tim 8 Sudirman Said berharap agar yang disampaikan mantan Wamenkumham tidak menjadi kenyataan. Prof. Denny itu hampir seluruh yang dikatakan itu menjadi kebenaran ya. Ya dia seorang intelektual, seorang akademisi lah, tidak mungkin mengarang-arang dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning. Jangan sampai itu terjadi gitu.
Tutur Sudirman di Sekretariat Perubahan Jalan Prawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 21 Juni. Sudirman menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap seseorang yang memiliki masalah hukum. Namun dia menegaskan, jika masalah hukum itu dibuat-buat secara politis, tentu pihaknya akan melawan. Tetapi kalau itu bagian dari langkah politik penjagalan orang atas politiknya, itu harus dilawan. Dan cara melawan dengan opini publik, karena ini ranahnya publik, bukan pribadi, ujar Sudirman. Lebih jauh, mantan Menteri ESDM itu mengapresiasi pernyataan Denny. Bahkan ia menilai pernyataan Denny sebagai pengingat dan berharap potensi Anies ditersangkakan tidak terjadi. Pokoknya kita berdoa itu tidak terjadi, hal buruk tidak terjadi, penyalahgunaan hukum tidak terjadi dan semua memperoleh perlakuan yang adil, semua mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi bukan sama-sama tidak suka, kemudian digunakan segala cara. Saya kira ini bukan karangan karena dari waktu ke waktu muncul keputusan macam itu dan sekarang dalam urusan KPK kita berdoa tidak terjadi begitu, katanya. Komisi Pemberantasan Korupsi angkat suara soal cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana yang menyatakan jika bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, akan segera dijadikan tersangka atas kasus dugaan korupsi Formula E. Bahkan Denny mencuit jika KPK telah gelar ekspos kasus itu sebanyak 19 kali, yang disebutnya sebagai suatu rekor. Kepala Bagian Pemberian KPK Ali Fikri menegaskan kasus dugaan korupsi Formula E sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. KPK enggan merespon lebih jauh pernyataan Denny itu. Sejauh ini yang kami ketahui masih pada tahap penyelidikan. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, kata Ali Rabu 21 Juni. Ia menegaskan pihaknya bekerja tidak berdasarkan asumsi. Ia pun memastikan kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak bisa terpengaruh intervensi politik. Kami penegak hukum tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, tegas Ali dilansir dari jawapos.com. Meski demikian, KPK menghormati pernyataan Denny itu. Sebab itu, negara mengatur hak kebebasan berpendapat. Sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat, ucap Ali. Diketahui, Wamenkumham Denny Indrayana sebelumnya menyebut KPK akan segera menetapkan bakal capres Anies Baswedan sebagai tersangka. Bahkan Denny mengungkapkan KPK telah menggelar ekspos sebanyak 19 kali untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat, ungkap Denny dalam cuitan pada akun media sosial Twitter Rabu 21 Juni. Denny menduga perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun hingga 2024 nanti memang sengaja dilakukan. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo, ucap Denny. Lebih lanjut, Denny mengakui dirinya tak terkejut dengan permainan Presiden Jokowi yang dinilai mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies Baswedan. Ia menyebut Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna. Komisi Pemberantasan Korupsi angkat suara atas cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menyatakan jika bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, akan segera dijadikan tersangka atas kasus korupsi Formula E. Bahkan Denny mencuit jika KPK telah gelar ekspos kasus itu sebanyak 19 kali yang disebutnya sebagai suatu rekor. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan kasus dugaan korupsi Formula E sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. KPK enggan merespon lebih jauh pernyataan Denny itu. Sejauh ini yang kami ketahui masih pada tahap penyelidikan. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, kata Ali Rabu 21 Juni. Ali menegaskan pihaknya bekerja tidak berdasarkan asumsi. Ia pun memastikan kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak bisa terpengaruh intervensi politik. Kami penegak hukum tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, tegas Ali dilansir dari jawapos.com. Meski demikian, KPK menghormati pernyataan Denny itu. Sebab itu negara mengatur hak kebebasan berpendapat. Sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat, ucap Ali.